stupid heart. Don't know, I tried to let you go so many times before. Then when I got back and told my stupid heart, too late, already on my way. If you never friends, I'll get that new cup in my stupid heart. Agenda ini sebenarnya udah lama masuk daftar wacana nasional. Akhirnya, hari ini terrealisasi juga. 8 orang, 4 motor, berangkat jam 8 pagi menuju Pasir Kole, Jatiluhur buat ngaliwet, dan bakar ikan. Karena mayoritas pasukan berasal dari Teluk Jambe. Rute yang dipilih tentu saja lewat Loji. Sepanjang jalan disuguhi pemandangan pabrik pembakaran batu kapur. Lalu, melewati jembatan yang dulu sempat putus, sekarang udah nyambung, walaupun lagi diperbaiki lagi. Konsisten memang, proyeknya selalu ada, tapi ada kabar baik. Jalan Provinsi Loji mulai banyak perubahan, marka jalan baru, lampu PJU mulai bermunculan, dan beberapa titik udah ditambal. Meski begitu, menjelang perbatasan Karawang Purwakarta, suspensi motor masih dikasih lembur gratis karena kondisi jalan yang lumayan bikin shock breaker, introspeksi diri. Dan puncaknya, akses menuju Pasir Kole, jalan rusak, bekas longsoran, batu bertebaran. Pokoknya, sensasinya bukan cuma touring, tapi sekalian tes mental dan tes kaki-kaki motor, tapi semua perjuangan itu terbayar saat sampai tujuan. Emang seseru apa perjalanan dan suasana di Pasir Kol? Tonton full videonya sampai habis. Oke, jadi kali ini gue mau motoran lagi ke jauh-jauh dari Purwakarta Bandung, dan ini lebih dekat, kita mau ke Purwakarta ke Pasir Kole, guys. Itu masih dekat-dekat Paranggombong lah ya, yang banyak batu-batunya itu. Antri. Oke, kita habis isi bensin dan lanjut lagi. Jadi seperti yang dikatakan barusan, kita mau riding ke Pasir Kole karena teman-teman tinggalnya di Teluk Jambe, jadi kita tugasnya via Loji, teman-teman. Dan ternyata jalannya beberapa udah dicor ya, cuman yang jalan yang udah lamanya pada rusak. Ademnya banyak pohon bambu. Itu pabrik apa ya? Dan kita riding berapa motor? 1, 2, 3, 4 motor, berarti ada 8 orang. Dan ini cuacanya cukup adem guys, mendung, moga aja nggak hujan ya, tapi kemungkinan sih bakalan ada gerimis-gerimis syahdu. Jadi kita jalurnya via Loji Pangkalan, nanti menembus perbatasan Karawang Purwakarta. Jadi enjoy the ride aja guys. Dan gue udah lama juga lewat sini, terakhir itu ya bareng teman-teman kita ini, waktu itu ke Paranggombongnya sekitar 1 tahun lalu ya, udah lama. Dan ini jembatan yang terakhir dibangun itu ternyata udah roboh lagi guys bawahnya, gara-gara dimasukin mobil berat. Harusnya ini kan dibangun jembatan ini nggak boleh dilewatin mobil, ada pembatasnya, tapi banyak yang memaksa masuk, akhirnya jembatannya roboh lagi. Cuman ini masih bisa dilewati sama motornya. Dan jembatan itu pas roboh karena ini jalur utamanya satu ya,
Jadi pas jalur alternatif itu masuk perkampungan dan bener-bener tanah. Jadi pas jembatan itu dibangun, cuacanya lagi musim hujan, berasa ngebajak sawah ya jalannya pas jalan lewat jalan alternatif. Serunya kalau mau main ke daerah pegunungan itu dengan jalannya yang naik turun berkelok-kelok guys, dan tentunya udaranya adem. Dan biasanya ini kalau nggak lagi mendung lumayan panas juga sih kalau masih daerah Loji. Tapi hari ini alhamdulillahnya adem sekali guys. Terakhir kesini sih jalannya hancur parah. Ini udah dicor tapi rusak lagi guys. Mungkin karena banyak mobil beratnya, bermuatan berat, jadi jalannya cepat rusak. Semenjak pemerintahan Gubernur KDM ini benar-benar terasa ya perubahannya, dari benar-benar menggenjot infrastruktur jalan. Jalur provinsinya benar-benar dibikin mulus, tentunya dibikin estetik ya, dikasih marka-marka, pokoknya mantap banget sampai ke pelosok-pelosok yang lama udah pernah tersentuh oleh perbaikan jalan pemerintah. Dan di pemerintahan KDM mantap sekali, dampaknya terlihat guys. Enjoy the ride. Dan gue penasaran, setelah Pangkalan yang mau menuju perbatasan Purwakarta, waktu itu jalannya rusak parah guys. Jadi jalan betonnya itu udah pada belah-belah ya, nggak tahu sekarang, semoga aja udah oke. Dibikin tiang-tiang listrik PJU guys, makin estetik sini. Terlihat Gunung Sanggabuana. Ada acara apa ini rame guys? Apakah ada Bapak KDM atau cuman hajatan biasa? Perjalanan sih dari Teluk Jambe ke lokasi ya, estimasi sekitar 2 jam kalau nggak salah. Kita bisa ke Bogor lewat kanan guys, dan kita ke Purwakarta belok kiri di depan. Kalau cari Bogor. Nah, ini kita belok kiri teman-teman. Dan kalian kalau mau ke Curug Cigentis tinggal lurus beberapa meter lagi, nanti belok kanan di pasar. Karena kita mau ke Purwakarta, kita ambil kiri. Tuh gunungnya guys, indah sekali guys, Gunung Sanggabuana. Dan di sini kita ambil kanan ya teman-teman. Sini makin terlihat view Gunung Sanggabuana kalau nggak salah namanya. Indahnya. Bentar lagi panen sini guys, padanya udah pada kuning. Sini aspalnya agak kasar. Ada burung.
Nah, di pertigaan ini kita ambil kiri ya teman-teman. Kalau ke kanan kayaknya kita ke pasar yang mau ke Cigentis itu. Jadi kalau kalian dari Jakarta atau Cikarang Bekasi mau ke Paranggombong bisa lewat sini guys. Jadi dari perbatasan Karawang Purwakarta kalian udah disuguhi pemandangan gunung-gunung, dan ternyata kesini jalannya masih berlubang guys, tapi kelihatannya di sini banyak bengkel juga. Jadi kalau terjadi trouble ataupun ban bocor aman lah ya. Oh, dan sini ada masjidnya, indah banget guys. Oh, mau pada kondangan teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman lihat, jalannya masih belah-belah teman-teman. Belum ada perbaikan ke sebelah sininya ya. Cuman nggak terlalu hancur juga sih kalau kita naik motor ya. Masih aman lah. Wow. Mungkin kalau pakai mobil mendingan jalur utama aja ya teman-teman. Ngeri soalnya, ngeri gasruk. Nanti asnya patah, berabe. Kalau motor sih masih aman-aman aja lah ya. Mobil petani membawa pisang guys, jalurnya cukup ekstrim. Meskipun jalannya nggak mulus ya, tapi kita disuguhi oleh pemandangan-pemandangan gunung, dan tentunya kita membelah hutan. Dan kalau mobil dua itu yang satunya harus ngalah. Wah, jembatannya bolong ya. Jalannya mengecil lagi teman-teman. Jadi kalau ada mobil dua, yang satu harus ngalah. Santainya. Ini jalannya kayak mau longsor guys. Aduh. Indahnya. Dan sebelah sini udah mulai panen guys, udah pada habis, tinggal dikit lagi tuh. Nah, dan ternyata di sini ada pekerja jalan yang udah mulai mengukur sungainya.
saat guys. Look at it man, pemandangannya. Danau. Dan inilah perbatasan Karawang Purwakarta. Kita sudah masuk perbatasan Karawang Purwakarta, teman-teman. Dan kita menuju Purwakarta, dan sebentar lagi terlihat pemandangan waduk daripada Jatiluhur. Masih lumayan beberapa kilometer lagi sih. Hah? Wow, wow. Salahan. Waduh. Ini habis panen bambu, teman-teman. Wow. Wow. Jalannya. Belok. Ada vlogger lagi monitoring. Ayo Tela. Ini. Wah, jadi kalau lurus tadi kita ke Paranggombong, dan ini kita ambil ke jalur kecil. Menurun dan jalannya jelek. Naik turun, yang listrik pun nyampe pada miring-miring di sini mbak, teman-teman.
ngeri jalannya kalau beton udah pada hancur. Geradakan. Gimana ini? Ini banyak batu-batu ya teman-teman. Habis longsor. Habis longsor. Tuh, ada motor saya teman-teman. Mencurigakan. Ada lagi. Longsor teman-teman. Di sini tuh banyak pemancingan. Karena tadi kalian bisa lihat sendiri danaunya. Ini baru touring. Kalau ada mobil. Gapura Wahyu Cakradiningrat. Peng. Dan bayar tiket teman-teman 10.000. Banyak batu gede ya. Ini batu segede jublek. Bukan batu. Apa? Batu. Coba. Udah kelihatan ya. Turun lagi. Hampir sampai.
masuk kebun bambu. Ada lampu. Jalan caranya habis teman-teman. Hah? Kalau mobil. Iya ya. Kayaknya dia tadi nyasar. Kita memasuki perkampungan, guys. Jalannya makin kecil. Wah, kita sampai di persawahan. Hep, hep, hep. Itulah. Bismillahirrohmanirrohim. Itu danaunya sudah terlihat teman-teman. Dan ini ternyata jalannya tidak seindah yang dilihat di Instagram. Sangat kecil sekali. Biarin mereka maju. Nah. Wow. Indah sekali. Sini mah harus bawa drone. Ya harus bawa drone biar indah. Udah di situ. Wow. Jadi di sini teman-teman Pasir Kole. Bisa mancing mania. Setelah melewati jalan yang sukses, bikin suspensi kerja lembur tanpa uang makan, akhirnya kita sampai juga di Pasir Kol, Jatiluhur. Kalau kalian lihat, salah satu ciri khas tempat ini adalah banyaknya beta-beta besar yang tersebar di sepanjang tepian waduk. Batu-batu ini terbentuk secara alami akibat proses erosi dan kondisi perbukitan di sekitar Jatiluhur. Jadi bukan sengaja ditata biar estetik, alam duluan yang jadi arsiteknya. Justru karena beta-beta inilah suasana Pasir Kol punya daya tarik tersendiri. Banyak yang datang buat camping, mancing, atau sekadar duduk santai menikmati pemandangan waduk. Ada juga yang niat healing, walaupun yujeng-yujengnya tetap buka HP, cari sinyal. Dan untuk agenda utama hari ini, tentu saja nasi liwet dan bakar ikan. Karena sejauh apapun riding Naya, tujuan akhirnya tetap sama. Ngumpul, makan bareng, dan bikin kenangan yang nantinya jadi bahan cerita di perjalanan berikutnya. Pemandangan waduk, angin sepoi-sepoi, aroma ikan bakar, dan nasi liwet hangat. Kombinasi yang berhasil menghapus capeknya perjalanan, bahkan melupakan kondisi jalan yang tadi sempat menguji keimanan shockbreaker. Terima kasih sudah ikut perjalanan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di touring berikutnya. Karena selama masih ada jalan, walaupun rusak, selalu ada cerita yang layak dibagikan.